Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bu Sri. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi Benaya, selamat pagi Pulan, selamat pagi Gilbert, selamat pagi Karen, Selamat pagi. selamat pagi Dasya, selamat pagi Libe. Dasya kameranya miring-miring, batin lihatnya. Selamat pagi Alvan, selamat pagi Gendis, selamat pagi Embun. Embun belum kelihatan nih mukanya. Selamat pagi Dira. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi Gita. Ini Embun, Dira, sama Gita belum kelihatan nih di kamera Mbak Tina nih. Sayang. Oke, ada yang pakai background kita hari ini? Mbak Tina kirim di chat ya. Boleh di-download dulu dari situ, nanti boleh dipasang. Oke, Gendis lagi sakit? Pakai masker, Gendis lagi sakit? Enggak. Ada yang sakit di rumah ya? Iya. Oh, semoga cepat sembuh ya, cepat sehat ya. Oke, kita segera mulai sekolah minggu kita di kelas Madya. Hari ini adik-adik boleh siapin dulu Alkitabnya. Sama Mbak Tina mau share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Mbak Tina mau sapa sekali lagi adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh di open mic-nya ya semua ya. Tapi kalau ketika sedang ada firman atau misalnya bu gurunya lagi cerita, boleh di mute dulu. Tapi kalau sekarang Mbak Tina lagi sapa-sapa, boleh loh buka mic-nya ya. Apa kabar hari ini? Baik. Fantastis, yes. Yang panjang cuma Tisha nih, kurang kompak nih. Sekali lagi selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis, yes. Hari ini apakah adik-adik semua sehat? Ya, sehat semua. Sehat. Oke, kita mulai sekolah minggu kita. Hari ini kita akan menaikkan pujian pembuka Halo, Hello, Hola. Ya. Yang mau open mic boleh ya. Kita nyanyi sama. Kita akan doa pembukaan. Siapa yang mau pimpin doa? Libu. Oke, Libe. Boleh. Ibu jangan lupa doa buat Brenda. Oh iya, Brenda lagi sakit ya teman-teman. Minta tolong didoain ya. Yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita
Berdoa. Tuhan Yesus, kita mau mulai beribadah. Berkati kita saat beribadah supaya internet dan jaringan bisa makin baik. Tuhan Yesus berkati juga teman kita Brenda yang sedang dirawat di rumah sakit karena kena demam berdarah dan tipes. Berkati Brenda ya Tuhan supaya Brenda cepat sembuh dan bisa sekolah dan beribadah bersama kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Terima kasih, Libe. Ya, kita mau naikkan pujian sebelum nanti mendengarkan firman. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Tisha. Tisha. Oke. Yuk teman-teman kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Silakan Tisha. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tisha. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Sri. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Tina. Bu Sri pengen nyapa sekali lagi. Selamat pagi anak-anak yang hebat-hebat, anak kesayangan Tuhan Yesus. Pagi Bu Sri. Pagi Bu Sri. Pagi Bu Sri. Sehat semua ya, sayang ya. Sehat. Tuhan. Sebelum bercerita, Bu Sri mau ini nih. Bu Sri mau tanya, siapa anak-anak yang pernah naik sepeda? Aku. Tisha. Pernah sampai jatuh. Aku. Ya. Pernah sampai jatuh. Harusnya Bernaya juga pernah. Jatuh juga pernah ya. Ya, namanya juga naik sepeda. Tapi anak-anak, naik sepeda itu sebelum kita naik sepeda, kita memang perlu persiapan. Apa sih yang harus kita persiapkan? Terutama tentunya badan yang sehat. Yang kedua, perlengkapan kita. Apalagi naik sepedanya itu mau jauh. Jadi perlu persiapan apa dong? Kalau mau naik sepeda jalan-jalan pagi, mumpung libur nih, sama papa, sama mama, kita mau naik sepeda agak jauh lah gitu.
Kira-kira apa yang dipersiapkan ya sayang? Apa coba? Minuman. Apalagi? Helm yang buat sepeda. Pelindung siku. Apalagi? Kaki. Minum. Sepatu, ya. Apalagi? Botol minum. Betul, botol minum. Apalagi? Ternyata banyak ya. Kenapa kita harus persiapan? Kalau itu minimal mengurangi cedera, mengurangi rasa aus, mengurangi konsentrasi kita biar cepat biar fokus, biar tidak nyerempet mobil, biar tidak meleng masuk got, Buset dah. nggak nabrak orang lagi jalan gitu ya. Masuk gue curug amat. Iya. Coba ini Bu Tina punya gambar deh, punya gambar anaknya naik sepeda. Coba seperti apa sih naik sepeda yang lengkap itu, coba Bu Tina punya gambarnya. Yuk kita lihat. Helmet. Pakai Nah. helmet juga ini buat ininya tangan sama sepatu. Iya, betul. Satu Saya- mereka kita tidak terluka. Sudah kelihatan gambarnya Bu Tina? Sudah. Coba sebutkan pakai apa saja ini mau naik sepeda nih, apa saja peralatannya, yuk. Helm. Helm, Sepatu. Sepeda. Sarung tangan. Sepatu. boleh. Sepatu. Sarung tangan. Sepatu, sarung tangan untuk apa sih itu semua? Keselamatan. Keselamatan. Untuk keselamatan kita. Karena anak-anak yang namanya di jalan, kita tidak ada yang tahu. Yang namanya situasi jalan, kita juga nggak tahu. Makanya kita persiapan minimal pakai training. Kalau olahraga pakai training ya, nggak pakai jeans ya. Pakai training panjang boleh, apalagi cewek. Itu untuk melindungi semuanya. Kalau misalnya kita jatuh, paling yang sobek trainingnya. Kalau misalnya kaki kita kecemplung lubang, paling yang sobat sepatunya. Terus pakai sarung tangan. Kalau kita lagi jatuh nyungsruk, yang sobek juga sarung tangannya. Kita jatuh kebentos, yang kebentos juga helmnya. Jadi perlu persiapan untuk naik sepeda itu sedemikian rupa. Bu Sri, Ya sayang. kalau kita pakai helm supaya kepalanya tidak sakit ya pas jatuh ya. Betul. Tadi kan Bu Sama Sri banget ya kalau kita kepalanya kena itu tanah. Iya, kan makanya persiapannya itu kan perlu. Jadi kita persiapkan itu untuk menjaga. Yang namanya di jalan raya kita nggak ada yang tahu kan? Tiba-tiba rame. Wah, kalau rame nggak usah panik, kita pelan-pelan aja. Waduh, banyak lubang. Ya kita harus waspada. Tiba-tiba aus. Waduh, mau minum kemana? Tapi kalau sudah minum, botol minumnya sudah di tempat sepeda, tinggal istirahat, minum, jalan lagi. Jadi benar-benar kita persiapkan supaya orang lain juga terlindungi, kita sendiri juga dilindungi oleh peralatan kita yang sudah kita siapkan. Jadi kita perlu menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Makanya naik sepeda juga nggak boleh ngobrol. Apalagi sepedanya tarik-tarikan. Ayo ditarik yuk, ayo ditarik. Wah, nggak bisa itu. Karena di jalan raya itu banyak sekali yang namanya mobil, yang namanya motor. Kadang-kadang orang juga di tengah jalan seenaknya sendiri. Naik motor ngebut, wah, nggak lihat orang. Tahu-tahu masuk lubang. Nah, kita walaupun naik sepeda juga harus waspada, jeli, teliti, jaga keselamatan kita. Supaya orang lain juga terlindungi. Diri kita juga selamat. Gitu. Jadi, walaupun naik sepeda, tapi kita harus tetap waspada. Karena yang namanya di jalan raya tidak ada yang tahu. Keselamatan kita sendiri yang menjaga. Menjaga orang lain, keselamatan kita juga harus dijaga, orang lain juga harus tetap dijaga.
Nah, coba Bu Tina punya gambar satu lagi. Coba Bu Tina lihat. Yuk kita lihat. Nah, ini ada anak usianya ya sekitar kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitulah. Begitu anak-anak. Dia ceritanya hari libur jalan-jalan naik sepeda. Mungkin si anak ini kurang konsentrasi. Jadi anak ini ada mobil parkir tiba-tiba ditabrak, jeduk. Nah, tahu sendiri mobil kalau ditabrak gimana kira-kira sayang? Mobilnya rusak. Baret. Gores. Lecet baret. Lah kalau nabraknya kenceng, penyok lah. Kalau cuman dia kenceng diserempet surat gitu, baret lah. Tahu sendiri yang namanya mobil, baret itu mahal atau tidak ya? Mahal. Mahal sekali. Kira-kira kalau misalnya kalian punya mobil keserempet gitu tuh kira-kira marah atau tidak ya? Marah. Kira-kira marah ya? Kenapa sampai dikasih tahu itu nomor? Oh, betul. Disensor ya? Makanya perlulah namanya. Aku nggak marah kalau tergores, Bu. Yang marah kalau kacanya pecah, Bu. Oh, kalau tergores nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau Kalau misalnya kacanya pecah baru marah. oh iya. Kalau misalnya kegores gitu harus dibawa ke bengkel gimana dong? Nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Hebat. Tergoresnya nggak besar lah. Oh, kalau goresnya nggak besar lah ya. Lah kalau namanya nabraknya kenceng jeduk, itu kan otomatis penyok dong. Kecelakaan. Nah, itu kan otomatis harus dibawa ke bengkel, digetok lagi. Nah, sekali getok itu bisa jutaan. Wah, namanya mobil, penyok, kegetok, ya harus jutaan dong. Dan prosesnya lama, mana kita mau jalan-jalan, mau dibawa pergi, kan begitu. Jadi kita harus hati-hati. Anak ini namanya siapa ya? Zafran. Anak-anak. Safran. Nah, kita baca dulu Alkitab. Yuk kita buka kitab Yeremia. Sabar, Bu. Yeremia apa sih? Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Iya, Yeremia perjanjian lama kan? ya betul. Yeremia. Nah, tadi kan kita cerita ya. Sekarang kita mau masuk cerita untuk ke Yeremia. Yeremia Yeremia berapa? Di situ sudah ada. Yeremia 17 ayat 5 sampai berapa? 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Sudah siap? Belum, Bu. Belum. Saya sudah ketemu. Sudah ketemu, Bu. Yang beginilah firman Tuhan kan, Bu. Sudah ketemu, Bu. Perjanjian baru atau perjanjian lama, Nak? Perjanjian lama. Mana? Perjanjian lama, pinter. Ini yang Itu beginilah firman Tuhan kan? ya. Benaya sudah ketemu sayang? Belum, Bu. Oh, belum. Yeremia 17, perjanjian lama, Nak. Dekat ratapan, Yeremia ratapan. Usia sudah ketemu sayang? Dah yuk baca ayat yang kelima dulu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Ayo di bawahnya Gilbert. Yang ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya. Tunggu. Ia tidak akan. Sementara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ya. Benaya sudah ketemu, Nak? Benaya ayat yang Ayo, ayat yang ke-7. Oke, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, terima kasih. Bulan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya, terima kasih. Ayo Libe, ayat yang ke-9 Libe. Yang ke-9 kan, Bu? Ya, betul. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, terima kasih. Gendis, ayat yang ke-10. Halo Gendis. Udah ketemu belum sayang? Gendis? Ya, pintar. Ayat ke-10 sayang. Oke. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang memuji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Tadi Bu Sri udah mengawali dengan kita jalan-jalan pagi. Nah, sekarang gambar yang kedua yaitu gambar apa tadi? Namanya siapa? Zefran. Zefran ini Zafran. mungkin kurang hati-hati. Zefran naik sepeda aja. Nggak ngeliatin kanan, nggak ngeliatin kiri, dan nggak ngeliatin lubang jalan, nggak ngeliatin orang di sebelah kanan, nggak ngeliatin orang sebelah kiri. Dia ngebut, naik sepeda ngebut aja. Begitu sudah ngebut, dia kena bolongan jalan, batunya gede, wah melesat dia. Nah, nggak tersengaja di samping itu ada mobil parkir. Nah, mobil siapa tuh? Mobil orang lah di jalan. Dia lagi parkir, mungkin lagi jajan ke warung kopi, atau mungkin mampir ke rumah saudaranya, atau memang itu di rumah dekatnya. Nah, Zahran tiba-tiba takut. Waduh, kebaret. Mana kalau dibawa ke bengkel, dia udah mikir. Kalau dibawa ke bengkel, mahal ini. Waduh, aku harus gimana nih? Kita lari aja kali ya? Lari apa gimana nih? Waduh, kalau lari, saya namanya bohong dong. Wah, saya harus gimana nih? Tapi saya takut. Kalau nggak ngomong sama mama, saya takut sama Tuhan. Pasti Tuhan lihat saya nih. Kalau saya langsung lari nggak ngomong mama, nggak ngomong yang punya, waduh, melarikan diri deh. Waduh,
Kayak apa marahnya yang punya mobil nih? Wah, dia sambil deg-degan, takut. Dia naik sepeda, udah nangis di jalan. Gimana dong? Nangis. Wah, begitu sampai rumah, mamanya dipeluk. Kenapa? Mama maafin saya, Mama. Saya minta maaf, katanya. Zefran, kamu kenapa sih? Iya, Mama, aku salah. Aku takut. Ya salah apa? Ngomong dulu, jangan nangis dulu. Mama kan pengen tahu kamu tuh kenapa. Ayo diam dulu. Tapi aku takut, Mama. Aku takut dikejar-kejar yang punya. Lah, emang kamu tuh ngapa? Dah, diam. Tenang. Tenang dulu. Ayo duduk dulu, minum dulu. Dah ngomong dulu. Coba ngomong yang jelas kenapa. Mama, sebelumnya saya minta maaf ya, Ma. Iya, udah Mama maafin. Ini, Ma. Aku itu tadi naik sepeda, Ma. Aku ngebut, Ma. Jadi aku nggak hati-hati memang. Tapi kan aku nggak sengaja, Ma. Terus? Iya, jadinya sepedaku itu, Ma. Itu. Itu kenapa? Kena mobil. Nah, loh, mobil siapa? Nggak tahu. Nggak tahu, Mama gimana dong, Ma. Ntar kalau orangnya ke sini, aku diomelin, Ma. Aku takut. Udah nggak usah takut. Sekarang duduk manis, dengarkan dulu kata Mama. Udah sekarang kamu nemuin lagi orangnya. Tadi ada orangnya nggak? Kamu lari ya, ada orangnya? Enggak, Ma. Aku nggak lari. Nggak ada orangnya. Oh, baik-baik. Sekarang kamu balik lagi ke sana. Kamu harus berani. Kamu sudah mbaretin mobil orang, kamu harus tanggung jawab. Jangan ditinggal pergi begitu. Aku nggak pergi, Ma. Aku takut. Ya udah, sekarang nggak usah takut. Kamu cari orangnya. Bilang sama omnya. Minta maaf. Kalau kamu sudah baretin mobilnya. Udah ngomong sendiri. Orang yang nabrak kamu nggak boleh lari, kamu nggak boleh takut. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus jujur. Ayo cepetan, datang. Begitu datang lari. Aduh, saya dipukul apa enggak ya? Aduh, saya ntar digapain. Udah takut banget dia. Tapi dia percaya diri. Dia langsung datang ke orangnya. Diketok-ketok kecanya, Om, Pak, permisi. Aduh, kosong dah. Terus gimana dong? Aku jadi nanti dibilang gimana ya? Nggak tanggung jawab ya. Sedangkan udah ketahuan ini baret. Aduh, gimana dong? Dia pulang lagi anak-anak. Dia ngambil kertas. Coba dibaca yang kenceng itu kertasnya. Coba siapa yang bisa baca? Udah digedein sama Bu Tina? Coba. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Mobil Bapak terbakar. Saya jatuh dari sepeda. Nomor HP Bunda. Saya jatuh dari sepeda. Nah, Tiga. Zafran anak-anak sebagai rasa tanggung jawabnya, takut akan Tuhan, mereka tidak bertemu orangnya, tapi meninggalkan memo di atas mobilnya. Bapak, mohon maaf, saya tidak sengaja jatuh dari sepeda saya, nyerempet mobil Bapak baret. Bapak, ini saya kasih nomor HP Bunda saya. Tolong hubungin Bunda ya, Pak. Nah, kira-kira yang punya mobil gimana itu? Marah? Datangin rumahnya? Atau gimana kira-kira? Mengampuni. Kenapa mengampuni? Karena dia udah tanggung jawab. Karena sudah anak Zafran
Bertanggung jawab. Betul. Apalagi? Eh, Karena jujur. Betul. Iya. Kira-kira kalau mungkin papa kalian atau mama kalian itu suatu bentuk rasa tanggung jawab, rasa jujur, berani minta maaf karena dia salah, berani berkata jujur karena memang yang nabrak dia, dan dia berani minta maaf karena dia berbuat salah. Nah, manusia kalau sebenarnya kalau udah seperti itu ya mau marah bagaimana? Yang namanya juga kecelakaan toh itu ya, namanya kecelakaan nggak ada yang disengaja, ya sudahlah. Biasanya begitu ya anak-anak ya. Nah, tema pada hari ini, coba dibaca kencang temanya, 1, 2, 3. Jika ya, Saya katakan ya. Saya katakan ya. Jika katakan tidak. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Terima kasih, anak pinter, anak hebat, anak kesayangan Tuhan Yesus. Nah, itu tadi contoh perbuatan kita harus berani bertanggung jawab, berani meminta maaf, berani bilang iya, itu iya, tidak, itu tidak. Nah, tema kita pada hari ini adalah katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Apa itu artinya? Artinya, Jangan tidak berbohong dan jujur. artinya kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut jujur. Jujur apanya, Bu Sri? Jujur berkata, jujur Kebiasaan. jujur berbuat, dan jujur bertingkah laku. Sekelumit tadi adalah sebagian contoh kecil, kejujuran anak kecil. Masih kecil tapi sudah berani jujur. Masih kecil tetapi berani meminta maaf. Masih kecil tetapi bertanggung jawab. Nah, jadi artinya kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbuat jujur. Definisi jujur itu apa saja sih? Hati yang tulus, yang pertama. Yang kedua, tidak bohong. Yang ketiga, berkata benar apa adanya. Tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku. Yang keempat, dari hati yang tulus dan ikhlas. Nah, jadi jujur adalah sikap moral sejati yang berasal dari hati yang bersih, dilakukan dalam tutur kata dan perbuatan. Nah, kejujuran datang dari diri manusia ketika seorang mengalami kebenaran Allah. Nah, kita baru bisa berbuat jujur kalau memang kita ini benar-benar menyerahkan dan berserah bergantung hanya kepada Allah. Kalau mengandalkan diri sendiri, kita kira-kira bisa nggak kita berbuat jujur? Oh, aku gitu loh. Aku kalau berbuat salah, aku beranilah minta maaf. Oh, aku loh. Aku pasti dimaafkan. Nah, kira-kira kalau mengandalkan diri sendiri itu bisa nggak sih? Bisa tidak? Tidak, tidak. Kalau mengandalkan diri sendiri yang ada egois, yang ada sombong. Oh, saya gitu loh. Saya pasti dimaafkan. Saya gitu loh. Saya pasti bisa minta maaf. Wah, kalau mengandalkan diri sendiri yang ada sombong. Yang ada apa? Bohong. Nah, keuntungannya anak-anak, keuntungannya hidup dalam kejujuran adalah mendapat jaminan. Keuntungan itu apa ya?
Ya? Keuntungan itu kesimpulan ya? Belum. Untungnya hidup jujur itu, makanya dengerin dulu. Keuntungan dalam hidup jujur itu mendapat jaminan hidup yang pasti dari Allah. Kalau mamahnya pergi karena males makan, bilang aja udah makan nak, udah mah, beneran. Loh, kok nasinya masih utuh? Iya mah, tadi aku beli nasi Padang. Bener udah makan? Bener, padahal belum. Nah, sudah berdoa belum? Mau makan? Sudah mah, padahal belum. Nah, mau jalan-jalan naik sepeda sudah disiapkan botolnya? Sudah mah, begitu diperiksa mamanya belum. Nah itu, jadi yang pertama tadi mendapatkan jaminan hidup yang pasti dari Allah. Yang kedua, mendapat kehormatan untuk bersahabat karib dengan Allah. Bersahabat karib apa, Bu Sri? Berdoa. Minta pertolongan kepada Tuhan. Baca Alkitab. Tidak melawan kepada mama papa. Yang ketiga, mendapat pertolongan dari Allah. Kesimpulannya, ayo. Kesimpulannya Gilbert. Kesimpulannya, menjadi anak Tuhan, belajar, sudah ditulis Gilbert? Menjadi anak Tuhan harus belajar untuk selalu berkata benar dan jujur. Meskipun kita berada dalam situasi. Ulang. Nah, ayo. Menjadi anak Tuhan, Kita harus belajar jujur. Ayo ditulis. Harus belajar jujur. menjadi anak Tuhan Belajar Anak Tuhan, kita harus belajar jujur, jujur, selalu berkata benar, selalu berkata benar, selalu berkata benar dan jujur, selalu berkata benar dan jujur. Sudah, Gilbert? sudah. Meskipun dalam situasi yang sulit. Sudah? Meskipun dalam situasi yang sulit. Sudah? Ada yang nulis lagi? Bulan Sudah. nulis? Bulan nulis, Bulan? Bulan nggak nulis? Sudah, Bu Sri. Ya, siap. Ya, sudah Bu Sri. sekali lagi. Apa tema kita pada hari ini? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya, artinya kita harus apa? Jujur. Kita harus hidup jujur. Jujur itu apa saja tadi? Coba sebutkan. Bastian, berbuat jujur itu apa saja tadi definisinya? Kalau kita hidup jujur itu gimana, Bastian? Harus percaya diri. Betul. Libe. Harus percaya diri. Apa, Bu? Kalau hidup jujur, kita kan tadi diajarin jujur. Jadi definisi jujur. Jujur itu apa saja? Apa ya tadi ya? Jujur sama dengan satu percaya
Diri. Apa Mas Faren? Jujur tadi apa saja? Berani apa tadi? Dira? Ya, Ya apa? Definisi jujur tadi apa saja? percaya diri. Oke. Apalagi? Definisi jujur, jika tidak, katakan tidak. Ya, ada jujur, tidak tidak bohong. Terus bicara apa adanya. Tidak curang. Mengikuti aturan yang ada. Tulus ikhlas. Berani bertanggung jawab. Itu definisi jujur. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus dituntut jujur. Jujur dalam segala hal. Kalau kita melakukan kesalahan, akui kesalahannya. Minta maaf. Terus, apalagi? Kita berbuat salah sama mama. Minta maaf sama mama. Akui kesalahan saya mama. Tapi besok tidak akan berubah. Ngomong aja apa adanya. Memang tadi gini, Ma. Aku itu jatuh, terus tidak sengaja bruk. Nah, nimpalah itu mobil orang. Nah, seperti itu ceritanya. Nggak usah ditambah-tambahin. Orang aku lagi ini sebenarnya aku nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa ya nggak akan nabrak, kan begitu. Jadi kita harus berbuat sejujur-jujurnya. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi mendingan kita jujur aja. Jujur sama orang tua, jujur kepada semua orang, berarti jujur kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau tanya? Tidak. Apa ini? Kenapa? Ini itu apa ya? Apa tuh? Tadi gambar. Gambar yang mana? Yang ini. Gambarnya itu ya, yang itu tadi ini siapa? Zefran. Kalau tidak ada yang tanya, langsung doa penutup, doa habis firman ya Mbak Tina ya. Ya Bu Sri, Nah, yang apa bisa lihat di layar. Ya. Doa Bapaknya. Yuk. Ayo anak-anak pinter kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan harus hidup jujur dalam perbuatan, tingkah laku kami sehari-hari dimanapun kami berada, sehingga kami tetap dapat memancarkan sinar kasih Tuhan kepada semua orang. Sehingga sinarmu itu akan dilihat orang, dan orang akan percaya kepadamu. Itulah harapan kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak terang, hidup jujur, hidup damai kepada semua orang, sehingga kami akan semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan dalam segala perbuatan kami. Baik kami sedang sekolah, baik kami sedang bermain dengan teman, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, kami tetap mencintai keluarga kami, mencintai teman, mencintai Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak terang, kami dapat memancarkan sinar Tuhan kepada semua orang, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Tuhan, ajari kami untuk dapat terus berlaku jujur dalam tuntunan dan lindungan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Karena mengandalkan diri kami sendiri yang ada hanya kebohongan dan tidak damai dalam hati kami. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ajari kami untuk tetap setia dan taat patuh kepada orang tua dan kepada Tuhan Yesus. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini
kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sri firmannya. Di adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk apa adik-adik? Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Tuh, Alfian, bersikap jujur, bertanggung jawab. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Tidak berbohong. Jadi, anak-anak sekolah minggu harus mau berkata yang benar. Oke, kita mau meresponi firman Tuhan hari ini. Kita mau nyanyikan pujian Big or Small. Big or small? Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Bertata, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Tata, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Bahkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik ingat ya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Jadi ketika adik-adik takut untuk berkata yang benar, ingat kita punya Tuhan Yesus, jadi kita pasti bisa. Oke. Big Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan, dan karena kita masih sekolah minggu secara virtual, adik-adik kita persembahannya masih transfer atau boleh QRIS atau boleh nanti bersama dengan papa dan mama atau bapak ibu ya. Nanti boleh diingatkan kalau misalnya adik-adik belum persembahan, papa mama aku tadi belum persembahan, nanti boleh disusulkan ya. Mbak Tina juga kasih kode QRIS-nya kalau mungkin adik-adik yang mau sambil persembahan sekarang. Ya, kita akan menyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan. KJ 301, Aku Bawa dan Berikan.
Nih, untuk selanjutnya, untuk doa persembahan, ada yang mau pimpin doa? Dasya. Dasya. Oke, teman-teman, kita sekarang lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Silakan Dasya pimpin doa persembahannya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Semoga persembahan kami berguna bagimu di atas sana. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan dan ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dasya. Oke, selanjutnya kita akan ada aktivitas. Nah, ini adik-adik hanya perlu 5 bahan aja yang sepertinya sih ada ya di rumah ya. Yang pertama kertas HVS yang dilipat 2 gitu. Boleh kertas HVS atau mungkin adik-adik punya kertas buffalo ya. Ini, seperti ini, nanti diketuk 2. Nah, kemudian adik-adik boleh pakai kertas lain atau kertas buffalo atau kertas origami yang berwarna merah dibentuk seperti lidah. Nah, nanti Mbak Tina akan kasih lihat tunjuknya, kasih lihat contohnya. Kemudian ada spidol, ada gunting, ada lem. Pasti punya semua di rumah ya. Kalau bisa nggak usah beli gitu. Kalau yang ada di rumah aja. Nah, yang pertama disiapkan dulu kertas HVS-nya ini untuk langkah pembuatannya. Kemudian gambar mata, hidung, sama mulut. Yang ketiga, lidah yang tadi adik-adik buat dengan kertas warna merah ditempelkan di gambar mulutnya. Terus menempelkan ayat hafalan. Ayat hafalannya apa tadi? Iya, Yeremia 17 ayat 10. Coba kita lihat sama-sama bunyinya apa sih Yeremia 17 ayat 10? Siapa yang sudah ketemu? Aku tidak akan berkata yang tidak benar. Oh, bukan. Itu bukan hafalannya. Yang Yeremia 17 ayat 10 itu bunyinya, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi untuk ini contohnya adik-adik ya, tadi Mbak Tina kan bilang bikin gambar mata, hidung, dan mulut. Yang sebelah kiri mulutnya tersenyum. Ya, itu kemudian tempelin lidahnya sama ayat hafalannya dari Yeremia 17 ayat 10. Kemudian yang sebelahnya gambar mata, mata, hidung, dan mulut, tapi mulutnya apa tuh? Dia melengkung ke bawah, berarti kayak orang sedih gitu ya. Tulisan. Maksudnya lidah itu lidah api. Enggak, lidah lah, lidahnya Gilbert. Kalau lidah api yang ada di atas kepala orang gimana? Lain dong Gilbert ya. Ini ceritanya untuk yang cemberut ini, aku tidak akan berkata yang tidak benar. Jadi ini contohnya. Nanti Mbak Tina juga kirimin di grupnya orang tua ya. Jadi nanti supaya adik-adik bisa mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan ke WhatsApp-nya Komisi Anak. Gitu, oke. Ada yang mau bertanya dulu soal aktivitasnya? Udah jelas? Itu yang di lidah yang bagian kanan itu ditulisnya ayat 10 Yeremia ya. Iya, tulis ininya aja ayatnya, bukan bunyinya ya. Tulis ayatnya aja. Yeremia 17 ayat 10. Ya. Oke. Mau bertanya, Ya, boleh ngikutin yang kayak gini nggak benar yang ada di sini? boleh ngikutin. Boleh misalnya adik-adik pinter gambar ya. Misalnya matanya bulat atau matanya sipit, itu terserah boleh. Ini kreasinya adik-adik. Ini contohnya aja seperti ini ya. Karena Mbak Tina nggak bisa gambar, jadi tadi Mbak Tina ngambil dari buku. Mbak Tina di crop gitu. Ya, adik-adik pasti pinter gambar deh semuanya. Jadi nanti boleh kreasi adik-adik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya?
Cukup sekian. Kenapa? Cukup sekian. Cukup sekian. Makasih ya Gilbert ya. Jangan lupa dibuat ya dan dikumpulkan ya. Oke. Nextnya Mbak Tina nggak bosan-bosan nih adik-adik ya. Mengingatkan, pokoknya jangan sampai lupa protokol kesehatan. Nah ini apa namanya virus COVID-nya lagi meningkat lagi. Jadi adik-adik jangan lupa yang pertama nih apa? Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tapi kalau misalnya adik-adik lagi di jalan, misalnya nggak ada air mengalir gimana ya? Nggak ada sabun, cuci tangan gimana? Pakai hand sanitizer. Iya. Sabun sama bawa itu Bu, sama bawa botol Bu. Bawa sabun sama bawa botol. Ya, boleh bawa botol isi air bersih dan bawa sabun boleh. Atau yang praktis pakai ini aja, hand sanitizer boleh. Kemudian yang kedua, ini gambar apa ya? Harus terus memakai masker kalau di luar rumah. Ya, terus yang ketiga membatasi mobilitas. Ini maksudnya kalau nggak perlu banget nggak usah lah keluar rumah. Kalau misalnya sekolahnya juga online ya udah online aja, nggak usah ya keluar rumah pergi-pergi gitu. Kalau misalnya papa mama ajak pergi, ingat papa mama ini virusnya lagi meningkat loh, lagi apa namanya? Lagi banyak yang kena COVID lagi gitu. Kalau bisa kita nggak usah keluar rumah, dari rumah aja. Habis itu menjaga dari kerumunan. Betul, Gilbert. Ini menjauhkan diri dari kerumunan. Jadi kalau misalnya ada yang kumpul-kumpul, kalau bisa kita nggak usah ikutan. Ada orang yang batuk, habis itu nanti orangnya yang lain yang batuk gitu. Bisa menularkan ya Gilbert ya. Kemudian yang kelima terus menjaga jarak 1 meter dari kerumunan. dekat ya. Oke, udah pintar-pintar semua di kelas Madya. Pokoknya sudah tahu semua, tapi Mbak Tina tetap harus mengingatkan ya. Kita harus mengingatkan satu sama lain. Ya, kita mau nyanyikan pujian penutup, tapi sebelumnya mungkin kita foto dulu kali ya. Oke. Kakak Lena, kita foto dulu yuk, dibuka dulu. Bukannya nyanyi dulu baru berdoa, habis itu gimana sih? Kita acak-acak. Yang ngajar mau Gilbert apa mau Mbak Tina? Kenapa diacak-acak? Yang ngajar Mbak Tina apa Gilbert? Ya B aja sih kalau saya. Ini di layar Mbak Tina ada Bulan, Kirana, Gita, Brenda belum kelihatan. Kalau Brenda mungkin masih sakit nggak apa-apa. Gita? Hanya satu layar doang, Bu. Hanya satu layar doang. Brenda, Bulan, Kirana, ya. Mbak Tina, aku yang screenshot ya. Iya, ini Gita, Kirana, sama Bulan hilang nih mukanya nih. Mana? Bulan videonya nyala ya? Mana ya Bulan? Oh, sinyalnya kali. Boleh Kak Lena minta tolong di screenshot? Oke, aku hitung ya. Ya, senyumnya. 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ganti gaya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Lagi udah. Oh, nanti lagi deh Kak. Kita nyanyi dulu ya. Katanya Gilbert udah nggak sabar buat nyanyi nih. Ya. Oke. Saya bilangnya kenapa diacak-acak gitunya. Kan nggak apa-apa Gilbert. Tidak usah kaku ya. Kita mau nyanyikan pujian penutup. Ku berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan.
Oke. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mbak Tina akan pimpin doa. Yuk, teman-teman, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh selesai sekolah minggu. Kami bersyukur, kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu bahwa kami, anak sekolah minggu, harus berani berkata benar. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tolong kami ya Tuhan, setiap kami untuk dapat berlaku jujur dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan menutup ibadah kami ini, kami akan undur dari sekolah minggu Zoom ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai kami di dalam kami menjalani sisa hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus mendampingi, membimbing kami dan menyertai kami. Jagai kami ya Tuhan dari segala sakit, penyakit maupun segala kuasa jahat yang akan mengganggu kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami, dan juga kami ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur hanya kepadamu. Ya Tuhan, tolong kembalikan kami dalam sekolah minggu, ya di hari minggu yang akan datang, kiranya Tuhan yang terus menjagakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Apakah bulan sudah kelihatan? Aduh, masih belum ya. Mau foto lagi atau sudah? Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau begitu terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Minggu. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu semua Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Gilbert. Selamat hari Minggu. Gilbert, minggu depan mau MC nggak di kelas Madia, Gilbert? Apa? Mau MC di kelas Madia nggak minggu depan? Maksudnya ngensi? MC, pimpin lagu. Oh. Tadi kan nggak apa-apa ditukar urutannya Gilbert, soalnya temennya takut ada yang keburu keluar, kasihan tuh. Bulan nggak kelihatan lagi tuh. Biar ada fotonya Mas Gilbert, maksudnya gitu. Fotonya begitu ya. Tuh. Jadi nggak diacak ya. Jangan lupa dikerjain aktivitasnya ya Gilbert. Ditunggu ya. Terus gitu. Jadi difoto dulu. Semua gitu. Oke? Oke, dadah semuanya. Kalista. Ben nunduk mulu nih dari tadi nggak pegel, Ben. Dah. Dadah. Dadah Kirana. Boleh pencet tombol merah atau tombol biru. Ibunya merah. Oke. Terima kasih Bu Sri, Kakak Lena. Sama-sama. Ini siapa yang belum ini? Oh, udah semua ya. Ini saya Lena nih. Jangan lupa di stop dulu, Len. Oh iya. Ya, kita ke